Kalau kita ngomong ini speaker portable yang kualitasnya itu konsisten, awet, dan suaranya itu aman di kuping kalian. Sony salah satu nama besar untuk jajaran speaker portable dengan kualitas yang nggak bisa kalian ragukan lagi. Selamat datang di channel Smart Choice Indonesia, karena di video kali ini kita bakal kasih kalian 5 rekomendasi speaker portable Sony dengan kualitas paling oke yang bisa kalian beli saat ini. Seperti biasanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Dan tentu saja jangan lupa untuk pencet tombol like, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan saat nanti Smart Choice update video-video terbaru. Di daftar pertama, rekomendasi speaker portable dari Sony ada Sony SRS XB100. Kecil, praktis, tapi suaranya nggak kaleng-kaleng. Speaker ini adalah evolusi dari XB13 yang legendaris banget. Jangan kalian remehin ukurannya, karena secara teknis, engineering di dalamnya cukup pintar untuk mengatasi keterbatasan fisik ukuran speaker menggunakan satu buah full range driver 46 mm yang menghadap ke atas. Dipadukan dengan passive radiator di bagian bawahnya, menghasilkan suara yang dalam, tetap jernih, tapi tidak mengabaikan aspek estetikanya juga. Biasanya speaker kecil tuh suaranya cenderung cempreng. Sony mengatasi dengan yang namanya Sound Diffusion Processor alias DSP yang mampu memanipulasi frekuensi tinggi agar menyebar luas. Bass yang dihasilkan dari passive radiator memanfaatkan tekanan udara dari driver utama. Hasilnya vokal jernih, bass terasa meski tidak menggetarkan dada. Daya tahan baterai bertahan hingga 16 jam dan ini merupakan angka yang lumayan oke untuk ukuran speaker portable. Untuk ketahanan dan build quality sendiri udah dibekali sertifikasi rating IP67. Angka 6 berarti anti debu total dan angka 7 berarti bisa direndam di dalam air hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit. Bodinya udah dilapisi material UV coating agar tidak gampang pudar terkena sinar matahari. Selain itu juga, Bluetooth-nya udah versi 5,3, lebih stabil, latensi rendah, dan hemat daya. Dan kalian bisa pakai ini di mode TVS alias stereo pairing. Beli dua bisa jadi speaker kiri kanan real stereo. Ada juga echo cancelling mic. Mic-nya memisahkan suara kalian dari feedback speaker. Jadi buat teleponan suara kamu bakal lebih jernih dan nggak bergema. Dan untuk urusan harga sendiri sekitar 699 ribuan saat video ini kita rilis. Di daftar kedua ada speaker Sony SRS ULT 10. Nah, kali ini masuk ke lini baru ULT. Ini adalah pesaing berat JBL Flip 6, tapi dengan fitur yang lebih pintar dengan kualitas suara dan driver konfigurasi two-way speaker system. Ada satu buah woofer berukuran 83 x 42 mm untuk bass atau mid-nya, dan satu buah tweeter berukuran 16 mm yang terpisah untuk treble. Pemisahan woofer dan tweeter ini krusial banget. Saat bass berdentum kencang, vokal tidak akan pecah atau termodulasi karena tweeter bekerja sendiri. Tombol ULT memberikan boost pada frekuensi rendah sekitar 80 hingga 100 Hz dan menaikkan gain, bikin suara lebih tebal instan. Daya tahan baterai bertahan ke 12 jam, namun sekali lagi tergantung volume yang kalian mainkan. Jika kalian nyalakan mode ULT dan volume maksimal, ekspektasinya hanya sekitar 4 jaman aja. Ketahanan dan build quality udah punya sertifikasi IP67 dan shockproof. Selain tahan air dan debu, Sony mendesain ini agar tahan benturan jatuh dari ketinggian 1,2 meter bakalan aman aja. Desainnya memang kotak dengan ujung karet yang menyerap benturan. Dan untuk harga sendiri dibanderol sekitar 1,5 hingga 1,6 jutaan saat video ini kita rilis. Di daftar ketiga ada Sony ULT Field 3 atau SRS ULT 30. Kalau Field 1 menurut kalian masih kurang nendang, Field 3 adalah solusinya. Bentuknya memang agak kayak termos jumbo ya, tapi suaranya jauh lebih dewasa. Kualitas suara dan driver udah pakai 2 buah balance speaker unit, woofer, dan ada 2 buah tweeter juga. Namanya unit X balance, artinya diafragmanya tidak bulat tapi lonjong atau kotak. Ini bakal nambah luas permukaan driver yang artinya tekanan suara atau SPL bakal lebih besar. Dan distorsi bakal lebih rendah dibanding driver bulat konvensional.
Mode ULT di sini lebih terasa dalam karena ukuran box akustiknya juga lebih besar. Daya tahan baterai bertahan hingga 24 jam tapi tergantung volume yang kalian mainkan. Ini jelas merupakan speaker portable kelas monster ya. Fitur quick charge-nya gila. Cas 10 menit bisa dipakai hingga 2 jam. Sekali lagi tergantung volume yang kalian pakai. Dan untuk masalah koneksi serta fitur spesialnya, dia juga udah ada fitur power bank function. Ada port USB A atau C out. Jadi saat HP kalian mati dan kalian nggak menemukan sumber daya listrik AC, kalian bisa pakai speaker ini untuk jadi power bank. Selain itu juga bisa disambung ke hingga 100 speaker Sony yang lain yang kompatibel. Ada 7 band EQ alias 7 band equalizer yang bisa diatur lewat aplikasi Sony Sound Connect. Dan untuk daya tahan, dia masih pakai sertifikasi IP67K yang di atas, tahan air dan juga tahan debu. Port outputnya hingga 40 watt dan suaranya bakal mulai bisa mengisi area outdoor terbuka hingga radius 5 hingga 10 meter. Untuk urusan harga dibanderol sekitar 2,3 jutaan. Jadi bagi kalian yang penasaran pengen lihat spek dan fiturnya, cek link aja yang udah kita share di bagian deskripsi. Di daftar keempat untuk urusan speaker portable dari Sony, kita ada Sony SRS XV800. Nah ini bukan sekedar speaker Bluetooth, ini adalah sistem PA alias Public Address Portable. Beratnya memang agak sedikit ngoyo kalau diangkat, 18,5 kg, lumayan berat kalau dibawa sendirian. Tapi dia juga udah ada rodanya, kalian bisa narik itu biar lebih mudah dalam membawa. Kualitas suara dan driver udah pakai omnidirectional sound. Dia punya 5 buah speaker tweeter di 3 bagian depan dan 2 di bagian belakang. Dan ada 2 X-Balance woofer raksasa dengan driver 170 mm. Tweeter belakang itu berfungsi memantulkan suara ke tembok, menciptakan ambience suara yang bakalan lebih luas. Bassnya juga lebih dalam dan lebih bulat, tipikal dari Sony. Fitur TV Sound Booster ini bakalan sebuah fitur yang unik buat kalian. Colok ke TV via kabel optik atau Toslink. Speaker ini tidak menggantikan suara TV tapi menambah suara TV kalian. Jadi suara dari TV tetap kedengeran dan suara speaker juga bakalan kedengeran. Efeknya, bass ledakan di film bakalan jadi terlihat lebih nyata, tapi dialog tetap keluar dari suara TV-nya. Daya tahan baterai nggak ada 5 jam tergantung volume yang kalian mainkan. Dan untuk koneksi serta fitur, input karaoke-nya juga udah lengkap banget. Ada colokan mic dan gitar lengkap dengan pengaturan echo dan key control di panel sentuh bagian atas. Support LDAC dan support codec audio resolusi tinggi. Cocok buat kalian yang audiophile. Power outputnya hingga 100 watt. Dan harga kisarannya sekitar 8 jutaan saat video ini kita rilis. Di dasar kelima ada Sony ULT Tower 9 AC. Kode AC pada speaker ini berarti speaker ini nggak punya baterai, harus colok listrik terus. Ini didesain untuk performa maksimal tanpa limitasi daya baterai. Kualitas suara dan driver ini monsternya. Menggunakan woofer X-Balance raksasa dengan driver 320 mm atau 12,6 inch. Teknisnya, dengan woofer sebesar ini bisa memindahkan banyak udara. Hasilnya adalah bass yang bukan cuma terdengar tapi terasa di fisik. ULT modes, ULT 1 untuk deep bass atau sub bass frekuensi rendah, ULT 2 untuk punchy bass untuk bass yang lebih keras dan volume lebih tinggi. Selain itu juga udah ada 360 derajat party light. Lampunya nggak cuma kedap-kedip tapi memproyeksikan pola ke lantai dan langit-langit sinkron dengan musiknya. Wirelessnya udah include biasanya dalam paket penjualan dan dapat mic wireless Sony yang kualitasnya studio grade. Namun sayangnya beratnya itu agak lumayan, sekitar 29 kg. Tapi udah punya roda yang lebih besar dan handle yang lebih kuat. Karena ini AC only, kalian tidak perlu khawatir baterai bocor di masa depan. Tapi kalian juga harus memperhitungkan dari mana sumber daya yang mau kalian ambil. Power outputnya estimasinya hingga 500 watt hingga 1000 watt pada puncaknya. Ini level suara yang lumayan mumpuni untuk sebuah speaker. Dan untuk harganya sendiri sekitar 10.500.000 saat video ini kita rilis. Nah itu tadi adalah 5 rekomendasi speaker dari Sony. Mulai dari ukuran kecil hingga ukuran luar biasa.
Nah, Sony benar-benar punya speaker portable untuk semua kebutuhan. Dan buat kalian yang punya ide dan saran untuk speaker Sony lain yang sebaiknya kita review, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.